Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari maksiat serta dimudahkan dalam menuntut ilmu seperti sekarang ini. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah kita semua sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman, serta kita dibawa dari zaman yang gelap menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya memperkenalkan pemateri kita pada malam ini, izinkan saya pribadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafiq Effendi, asal dari Tangerang. Nomor HP saya 0815 4629 6609. Baik, untuk selanjutnya saya memperkenalkan pemateri kita pada malam ini. Izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan pemateri pada malam ini. Insya Allah pemateri kita sangat luar biasa, untuk materi yang luar biasa juga pastinya. Ini ada CV dari pemateri pada malam ini. Profilnya namanya itu Pak Ustadz Oscar Idham. Nama panggilannya mungkin Pak Ustadz Oscar. Usianya 24 tahun. Tepat tanggal lahirnya di Sugihwaras 08 Oktober tahun 1999. Nomor HP-nya 0813 17 78 63 73. Emailnya oscaridam33@gmail.com. Alamat rumahnya di Perumahan Lembah Nirmala 2, Blok F7, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok. Media sosialnya @oscaridham. Pendidikannya dari tahun 2005 sampai tahun 2011 di SD Negeri 1 Rambang, Sumatera Selatan. Dari tahun 2011 sampai 2014 di SMP Negeri 1 Rambang, Sumatera Selatan. Dari tahun 2014 sampai 2017 di SMA Negeri 1 Rambang, Sumatera Selatan. Dari tahun 2021 sampai sekarang di STIU Darul Hikmah Bekasi, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dari tahun 2018 sampai sekarang di Pesantren Quran Subulun Najah, Depok. Keahliannya yang pertama ilmu Al-Quran dan Tajwid, yang kedua Microsoft Office, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Canva. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi dari Pak Ustadz Oscar Idham dengan tema menyinari hati dengan cahaya Al-Quran. Dengan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ustadz Oscar Idham. Silakan Pak Ustadz. Bentar ya, saya bantu share screen materinya Pak Ustadz. Baik. Ya, silakan Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan berkumpul di dalam Zoom ini, Meet Google ini, dalam rangka juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan diskusi online bagaimana cara yaitu
dengan tema menyinari hati dengan cahaya Al-Quran. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan keistimewaan hati kepada kita semua pada malam hari ini agar senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya pengurus DIAF dan yang saya hormati pada malam hari ini jemaah diskusi online menyinari hati dengan cahaya Al-Quran. Baik, tadi sudah dikenalkan bagaimana nama saya adalah Oscar Idham dan profil-profilnya pendidikan sampai saat sekarang saya itu menetap di Depok di Pondok Pesantren Quran Sebelum Najah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu menyinari hati dengan cahaya Al-Quran. Sebagai muslim tentunya kita mempunyai amalan jiwa, yaitu amalan hati dan juga amalan fisik. Begitu banyak orang-orang yang terkadang menganggap remeh dengan amalan hati. Padahal amalan hati itu termasuk amalan yang sangat berat dan termasuk juga di dalamnya keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak amalan hati, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik, mendoakan sama muslim dan lain sebagainya. Salah satu amalan hati yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai muslim tentunya yaitu tentang berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikra tatma'innu qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Afwan, layarnya belum masuk ya? Oh, belum masuk, Pak Ustadz. Apa sinyalnya kali, Pak Ustadz? Bagaimana dengan jamaah yang lain? Ya udah di-share. Oh ya, nggak masuk ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh sebentar Pak Ustadz, mohon maaf. Saya coba lagi. Sudah masuk Pak Ustadz? Sudah, alhamdulillah. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak. Baik. Lanjut. Baik, kita lanjut. Yaitu ingatlah Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berzikir kepada Allah tentunya ada banyak sekali dalil-dalil bagaimana tentang tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengingat Allah baik itu di pagi hari, sore hari ataupun hari. Bisa dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, dan juga termasuk dari mengingat Allah adalah kita berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena ingat bahwasanya Allah adalah
Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan setiap perbuatan yang akan kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masing-masing ada tanggung jawabnya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Baik jemaah, ada salah satu zikir yang paling baik dan paling afdal yang Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul ibadah ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi kita pahami bahwa membaca Al-Quran itu termasuk zikir yang paling utama dan paling besar pahalanya, paling besar balasannya. Kemudian Al-Quran apabila sudah masuk ke dalam hati sekeras apapun, hati yang sudah jarang sekali beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja masuk ke dalam hatinya Al-Quran, maka Al-Quranlah yang akan melululantakan hatinya. Dia akan menangis karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu layarnya emang nggak jalan ya atau gimana nih? Ada sebuah kisah bahwasannya di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang yang sangat memusuhi Nabi. Baik, nah ya, itu kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, ini nggak ada videonya ya? Oh iya ya. Sebentar. Oh. Itu nggak ada videonya ya Kak? Gimana Pak Ustadz? Nggak ada videonya itu ya? Nggak ada Pak Ustadz. Oh. Itu doang. Benar. Apa mau dikirimin ke saya Pak? Nanti saya bantu share screen videonya. Langsung saja dari sini aja, boleh? Oh dari Bapak, berarti ini saya berhentikan dulu ya share screen saya ya Pak? Ya boleh. Oke. Oke jemaah, bahwasanya di zaman dulu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sangat memusuhi Islam dan sangat membenci dakwanya Rasulullah SAW. Namun suatu hari dia mendengar suara Al-Haqqah dan terpantik hatinya yang sebelumnya musuh Islam, sangat membenci Islam. Setelah mendengar dari suara Al-Haqqah tersebut, sedikit tersentuh hatinya, tetapi saat itu belum masuk Islam. Untuk harusnya ada di suaranya itu ya, kita lihat di YouTube.
Silakan nanti didengarkan. Jangan lupa ya, pantengin terus di film. Jika sudah berizin dan diawasi OJK dan tidak menerapkan sistem bunga majemuk. Toha pada Khobab bin Al Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah sahabat yang tegas dan berwibawa. Namun sebelum ia mendapatkan hidayah, Umar adalah orang yang menentang keras agama yang dibawa Rasulullah ini. Sebelum ia mengenal Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang keras. Perawakannya yang tinggi besar dengan kulit yang kemerah-merahan membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Umar juga sangat teguh memegang rasa kesukuannya, sehingga ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah mengajarkan agama Islam yang berakibat perpecahan di kaum Quraisy, Umar menjadi marah. Tapi seiring berjalannya waktu, hidayah mulai datang dan melunakkan hati Umar. Hidayah itu mulai datang ketika Umar tidak sengaja mendengarkan bacaan surat Al-Haqqah yang tengah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat di dalam masjid. Umar yang ingin tahu lebih lanjut tentang bacaan itu, diam-diam bersembunyi di samping masjid. Hal ini ia lakukan agar Rasulullah tidak mengetahui keberadaannya. Rasulullah yang tidak mengetahui keberadaan Umar terus membaca surat Al-Haqqah. Umar yang mendengarkan alunan surat Al-Haqqah bergumam pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy." Pada saat itu, Rasulullah membaca Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Mendengar Nabi membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab langsung kaget. Ia merasa bahwa Nabi barusan menjawab gumamnya. Umar langsung berkata kembali, "Dia seperti dukun saja." Selanjutnya, Rasulullah membaca ayat 42 dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Umar mendengarnya seolah-olah seperti membalas perkataannya. Tanpa sadar, hati Umar bergetar. Ia pun sempat berkata, "Telah terpatik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya agama jahiliyah yang ia anut, Umar belum mau mengakui Islam dan justru berniat membunuh Rasulullah. Di suatu siang yang terik, Umar pergi menuju rumah Rasulullah dengan membawa pedang. Ia berniat membunuh Rasulullah dengan alasan memecah belah kaum Quraisy. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah bin Al-Adawi. Lelaki itu bertanya kepada Umar, "Mau kemana wahai Umar?" Umar menjawab dengan nada ketus, "Mau membunuh Muhammad." Nu'aim berkata lagi, "Bagaimana kamu akan selamat dari Bani Hashim dan Bani Zurrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Umar menatap tajam Nu'aim lalu berkata, "Aku melihatmu sudah meninggalkan agama nenek moyang dan lebih memilih mengikuti agama Muhammad." Nu'aim membalas perkataan Umar, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan, wahai Umar? Sesungguhnya adikmu dan suaminya juga sudah meninggalkan agama nenek moyangmu." Mendengar kabar tersebut, Umar marah. Ia langsung bergegas menuju rumah adiknya. Ketika ia sampai di depan rumah adiknya, Umar mendengar adik bersama suaminya sedang belajar surat Toha pada Khobab bin Al-Arad. Khobab yang melihat Umar dengan wajah merah langsung bersembunyi. Sedangkan di sisi lain, sang adik dan suaminya menghadapi Umar dengan wajah tenang. Umar berkata kepada adiknya, "Suara apa tadi yang aku dengar?" Sang adik menggelengkan kepala. "Kau tidak mendengar apa-apa. Aku hanya sedang berbicara biasa dengan suamiku." Umar yang tidak percaya memicingkan matanya lanjut bertanya kepada sang adik, "Sepertinya kalian sudah keluar dari agama nenek moyang kita." Sang adik menjawab mantap, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan pada agama yang kau anut?"
dan secara tidak sadar ia memukul adiknya. Ketika melihat sang adik berdarah karena perbuatannya, timbul rasa bersalah pada diri Umar. Ia pun menyuruh adiknya untuk membawa Al-Quran yang barusan ia baca. Umar membaca awal dari surat Toha dan pintu hidayah langsung terbuka lebar pada dirinya. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Sejak saat itu, Umar bin Khattab menjadi salah satu tokoh penting berkembangnya agama Islam. Ia rela mengorbankan. Nah jemaah, itulah kisah tentang Islamnya seorang penentang Islam yang sangat memusuhi Islam, tetapi karena secara tidak sengaja lewat di depan rumah Rasulullah SAW dan mendengar Rasulullah sedang membaca surah Al-Haqqah, maka datanglah hidayah Islam tersebut sampai dengan Rasulullah SAW menjadi seorang khalifah, dan ada begitu banyak kisah keluar biasaannya, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi terkadang ada pertanyaan, Ustaz, saya ini sudah jarang sekali Ustaz menyentuh Islam, sudah jarang sekali sholat, sudah jarang sekali zikir kepada Allah, mengingat Allah. Tetapi yakinlah bahasanya apabila ada keluarga atau teman, yuk ajak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, atau paling enggak ya belajar Iqra pelan-pelan. Nanti dengan adanya kemuliaan Al-Quran, maka hidayah akan tersentuh pada keluarga kita tersebut, atau mungkin diri kita pribadi. Jadi sangatlah mudah bagi Allah menurunkan hati seorang manusia dengan Al-Quran. Ini juga sejalan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu naqribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, hancur lebur disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Begitu luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gunung yang keras, begitu keras, tetapi dengan kemuliaan Al-Quran, maka gunung itu menjadi hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lalu bagaimana caranya agar hati tersinari dengan cahaya Al-Quran? Lanjut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, musola, atau tempat kajian, majelis taklim, atau tempat di situ diajarkannya Al-Quran, TPA, dan banyak tempat-tempat sejenisnya. Lalu di dalamnya digunakan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Sebelumnya lagi, maaf. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dengan Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran,
maka Allah akan berikan hati kita ketenangan, berlindung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal yang paling bangga adalah Allah menyebut-nyebut kita di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu malaikat. Bayangkan jemaah, kita disebut-sebut kebaikannya oleh orang yang kita hormati, guru kita, ustadz kita, atau pemimpin kita, misalnya direktur tempat kita bekerja. Oh, bulan ini baik banget, kerjanya rajin, kemudian dia selalu taat dengan peraturan, selalu hadir tepat waktu. Itu adalah pujian dari seorang manusia. Lalu bagaimana tidak senang kita dipuji-puji di hadapan malaikat yang mulia pula? Maka lengkaplah kemuliaan kita di hadapan para malaikat. Sebelum lanjut, teringat saya kisah dibawakan oleh Kiai Haji Zaiduddin MZ. Pernah temannya itu, ia punya seorang teman yang kaya raya, harta banyak, kemudian semua kebutuhan tercukupi, karyawan banyak di rumahnya. Kemudian dikatakan bahwasanya dia memiliki istri 2. Tetapi kata Zainuddin MZ, kata Kiai, temannya itu bercerita kepada beliau, Kiai, sesungguhnya kenapa saya ini memiliki banyak harta, saya ini memiliki semua yang saya inginkan bisa terkabulkan, bisa terpenuhi, bahkan saya memiliki 2 orang istri, tetapi hati saya ini tidak tenang, wahai Kiai. Dan engkau tahu, wahai Kiai, saya ini sudah tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Tidak tahu karena ya rasanya tidak tenang, susah tidur. Bagaimana solusinya, Kiai? Bayangkan jamaah, kebutuhan terpenuhi, harta banyak, pengen minta sesuatu pasti bisa terkabulkan. Tetapi dengan itu semua tidak menjadikan ia tenang, bahkan tidak bisa tidur ia 7 hari 7 malam. Kemudian kata Kiai Zainuddin MZ, baiklah saudaraku, katanya, aku akan ajak engkau ke sebuah tempat yang dengan itu engkau akan tenang dan mungkin bisa tidur. Datanglah, diajaklah saudaranya ini ke mana? Ke masjid. Kebetulan saat itu sholat asar. Kemudian Kiai itu mengajari beliau berwudu, kemudian sholat. Setelah itu diadakannya kajian tentang Al-Quran. Di situ dipelajari Al-Quran. Apa yang terjadi jemaah? Luar biasanya, masya Allahnya, si saudagar tadi yang kaya raya tadi yang sudah 7 hari 7 malam itu tidak tidur, hanya perlu waktu 2 atau 3 menit tidur di tempat kajian tersebut. Kemudian hal itu berlanjut sampai dengan selesai kajian. Maka setelah pulang kajian, sang saudagar baru sadar, ternyata ia selama ini sudah terlalu jauh dengan Allah, sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Dia Islam padahal, tapi tidak tahu bahwasannya hanya dengan membaca Al-Quran, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya itu bisa menjadikan ia tenang, ia tidur. Padahal memang di waktu kajian ya tidak dianjurkan untuk tidur. Tetapi begitulah bahwasanya dengan kemuliaan Al-Quran, dengan dipelajarinya Al-Quran,
maka ketenangan akan turun di tempat kita belajar. Lalu bagaimana? Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ada 4 tingkatan agar hati kita tersirami dengan cahaya Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan membacanya, yang kedua dengan menghafalkannya, yang ketiga adalah dengan mengamalkannya, dan yang terakhir adalah dengan mengajarkannya. Baik, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama membacanya. Membaca di sini hanya membaca saja, melihat Al-Quran, kemudian membaca huruf per huruf. Rasulullah SAW bersabda, lanjut, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lipat dengan yang semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dari sini kita tahu bahwasanya begitu besar pahala, begitu besar ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Hanya dengan membaca satu huruf saja, maka ia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jamaah, kita tahu bahwasanya satu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setara dengan perjalanan kita berjalan kaki. Jauhnya kita dengan satu kebaikan itu dijauhkannya dari neraka selama 500 tahun perjalanan kaki. Jadi cukup membaca satu huruf saja, maka kita sudah dijauhkan dari api neraka sebanyak 5.000 tahun perjalanan kaki. Itu cuma satu huruf. Dan sudah barang tentu Al-Fatihah dari basmalah saja itu ada 19 huruf. Kemudian lanjut ke Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada begitu banyak huruf dalam Al-Quran. Itu hanya dengan Al-Fatihah, apalagi dengan surat-surat yang lainnya. Maka sudah barang tentu dengan membaca Al-Quran, hanya dengan membacanya kita bisa selain mendapatkan rahmat Allah, ketenangan dari Allah, maka kita juga mendapatkan dijauhkannya dari siksa api neraka sebanyak yang huruf-huruf kita baca. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, saya ini tidak bisa membaca, Ustadz. Saya ini tidak bisa baca Al-Quran. Saya ini masih terbata-bata dalam baca Al-Quran. Apakah bisa dengan bacaan tersebut saya mendapatkan balasan yang setimpal atau yang semisal? Ternyata barang siapa yang baca Al-Quran kemudian ia masih terbata-bata, artinya masih belajar, misalnya dia baru batasa atau iqra, atau mungkin sudah Al-Quran tetapi masih belum lancar, dua pahala. Yang pertama pahala membacanya, kemudian yang kedua adalah pahala ia berjuang dalam membacanya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di akhirat kelak, barang siapa yang membaca Al-Quran, ia akan datang sebagai pemberi syafaat untuk dirinya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu wa ta'ala, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan jadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, ya, bukan kita mendoakan tapi ini sebagai pembelajaran, si fulan itu qadarullah sedang disisa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia
ia pernah membaca satu dan alhamdulillah satu Quran full, maka Al-Quran itu akan datang dalam bentuk manusia yang bukan manusia, tapi sesosok yang bertubuh putih yang bercahaya. Kemudian saat si Quran ini akan disiksa, stop, kata Al-Quran tersebut, sesungguhnya orang ini pernah membacaku di dunia, maka ia menjadi tanggung jawabku, dan alhamdulillah dengan itu ia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Begitulah balasan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu tingkatan yang kedua adalah yaitu menghafalkannya. Setelah tadi membacanya, maka tingkatan yang kedua adalah menghafalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu taala berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah diwajibkan masuk neraka. Luar biasa, seorang yang menghafal Al-Quran, dan di sini masya Allahnya, maha besarnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tidak disebutkan bahwa diharuskan menghafal 30 juz Al-Quran, tetapi tidak. Di sini ada hanya menghafalnya. Ya, bisa dengan menghafal ya juz 30, atau mungkin juz 1, atau mungkin hanya beberapa juz dari Al-Quran, atau bahkan ia hanya bisa membaca menghafalkan 1 surat, 2 surat, tetapi dengan surat-surat itu ia ulang-ulangi setiap hari, maka ia pelajari juga, ia amalkan, maka cukup surat-surat tersebut, ya misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ia dapat terbebas dari siksa api neraka. Dan luar biasanya di sini adalah mereka orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, ia mampu membebaskan keluarganya, 10 keluarganya yang telah ditakdirkan dan diwajibkan masuk neraka. Tetapi karena kita yang menghafalkan Al-Quran, kita bisa menyelamatkan 10 keluarga yang sudah masuk neraka, dan kita angkat ke dalam surga dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tentunya setiap ayat yang kita baca itu semakin menaikkan derajat kita dan semakin mengangkat derajat kita. Misalnya An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu 1 derajat, 1 tangga. Malikin nas, naik dan semakin naik kedudukan kita di surga. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca atau engkau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, dari sini kita paham bahwasannya semakin banyak kita hafal Al-Quran, semakin banyak kita menghafalkan surat-surat dari Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita di surga. Maka yuk sama-sama kita mengazamkan kepada diri kita, meniatkan dengan kuat kepada diri kita pribadi. Yuk mulai menghafal Al-Quran 1 ayat, 2 ayat dalam 1 hari. Atau misalnya setiap sholat kita targetkan setiap baca sholat satu ayat setiap baca sholat, maka insya Allah dengan ayat-ayat yang kita hafal
itu akan menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekh Al-Albani mengomentari hadis ini. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sahibul Quran di sini atau menghafal Quran di sini adalah orang yang menghafalkannya dari hati sanubarinya. Maksudnya adalah mereka yang hanya mengharap wajah Allah, ridwan Allah Azza wa Jalla semata dalam menghafalnya dan bukan untuk mengharapkan dunia, dirham dan dinar. Jadi orang-orang yang dimasukkan di dalam hadis ini adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada sebuah hadis bahasanya ada 3 golongan yang paling dulu masuk neraka. Yang pertama itu adalah orang yang bersedekah, tetapi dengan bersedekah itu ia pengen dikatakan dermawan, ia dikatakan rajin berbagi, maka dengan itu, dengan niatnya tersebut, maka dia dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian ada orang yang syahid, ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia qadarullah meninggal syahid di dalam perang tersebut, tetapi niatnya untuk dikatakan pemberani, untuk dikatakan mati syahid gitu. Maka dengan niatnya tersebut ia dijeburkan ke dalam neraka. Dan terakhir adalah orang yang membaca Al-Quran, orang mengamalkannya, menghafalkannya, dan itu masih yang tadi ya, masih menghafalkannya. Dan dia menghafalkannya, ia mengamalkannya, tetapi niatnya hanya ingin dikatakan, oh dia seorang qori, oh dia seorang penghafal, oh dia seorang hafiz. Maka dengan niatnya tersebut ia dijebloskan ke dalam neraka. Maka dari itu, yuk kita perbaiki, mungkin yang sudah ada niat salah dari awal, kita perbaiki, kita benerin niat kita. Menghafal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kebaikan-kebaikan, agar semua keutamaan dari menghafal dan baca Al-Quran itu bisa kita dapatkan. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah dengan mengamalkannya. Hadis yang sama, yang hadis dari Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Maksudnya apa? Dengan ia membaca Al-Quran, ia baca terjemahannya, akal batu baca tafsirnya, pahami maknanya, kemudian dia setelah mengetahui apa-apa yang dalam Al-Quran tersebut, dia lebih berhati-hati dalam semua aktivitasnya hari-hari agar sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan apa-apa yang Allah perintahkan dan dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang, dan tentunya menghalalkan apa yang memang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka dengan itu semua, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga, dan Allah menjamin kita untuk diberikan syafaat 10 keluarga kita yang sudah pasti masuk neraka. Tapi jamaah, dalam mengamalkan Al-Quran memang tidak mudah dan susah. Bahkan seorang Umar bin Khattab yang itu ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan, karena kehati-hatiannya, dia hanya menghafal surah Al-Baqarah, memerlukan waktu 11 tahun. Ia menghafal, ia membacanya, kemudian setiap ayat ia tidak tinggalkan ayat tersebut kecuali sudah ia amalkan, kemudian baru lanjut ke ayat berikutnya. Dan untuk menghafalkan satu Al-Baqarah itu perlu waktu 11 tahun, sedangkan anaknya Abdullah bin Umar yaitu 8 tahun. Dalam makalah yang lain dikatakan, dahulu kami para sahabat tidak melewati satu ayat kecuali benar-benar telah menghafalkannya. Maksudnya benar-benar telah menghafalkannya itu adalah
ia paham maknanya, ia hafal, kemudian ia amalkan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, maka insyaallah dengan itu semua Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitu dengan mengajarkannya. Tingkatan yang terakhir yaitu mengajarkannya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang di antara kalian yang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, saya ini bukan seorang ustadz, saya ini fakir dalam ilmu saya tidak banyak, ilmu saya sedikit. Bagaimana mungkin Ustadz saya ini bisa mengajar orang-orang yang di luar sana? Jamaah, nanti kita mungkin di keluarga itu punya keluarga, anak-anak kita, sepupu-sepupu kita, adik-adik kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang belum paham dengan Al-Quran, maka kita ajarkan Al-Fatihah. Insya Allah dengan kita ajarkan Al-Fatihah sampai bisa sesuai dengan tajwidnya, kemudian ia baca setiap harinya, maka dengan ajaran kita Al-Fatihah tersebut, setiap satu huruf yang adik kita baca, yang adik kita baca, maka kita mendapatkan pahala sama persis sebagaimana yang adik kita baca tanpa mengurangi pahala dari adik kita. Kemudian adik kita suatu saat misalnya, semoga Allah kabulkan, misalnya adik kita itu jadi seorang kiai besar, jadi seorang ustaz besar, ia mempunyai pondok pesantren dengan 1000 santri atau mungkin 500.000 santri tersebar di seluruh penjuru negeri. Kemudian ia ajarkan Fatihah kepada murid-muridnya, maka kita juga mendapatkan pahala dari pahala bacaan muridnya, adiknya kita. Kemudian mungkin nanti kita punya anak, kita ajarkan kepada anak kita. Setiap bacaan yang anak kita baca, setiap yang anak kita ajarkan lagi, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama persis dan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang kita ajarkan tersebut. Jadi bukan menjadi alasan ilmu kita kurang, ilmu kita sedikit, atau mungkin waktunya tidak ada. Ya kita kalau memang begitu, kalau ilmu kita belum mumpuni, ya ajarkan aja orang-orang sekitar kita, keluarga kita, adik kita gitu. Atau mungkin ada pertanyaan, Ustadz, saya ini sibuk bekerja Ustadz, sibuk nyari nafkah, kemudian pulang malam, berangkat pagi, jadi capek Ustadz, jadi tidak ada waktu untuk mengajarkan anak kita, anak-anak kami Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Maka yang kita lakukan memang dalam menafkahi anak istri itu adalah kewajiban, dan juga mengajarkan anak juga suatu kewajiban, maka harus dipenuhi dua-duanya. Bagaimana caranya? Tadi kan kita sudah bekerja tuh, pasti sudah banyaklah duit atau hasil dari pekerjaan kita, maka dengan itu kita masukkan anak kita ke pesantren Quran, kita suruh belajar di sana, suruh menghafalkan Al-Quran di sana. Maka dengan itu juga, dengan anak kita belajar di situ, maka setiap pelajaran yang dibaca dari anak kita itu juga kita mendapatkan pahala. Maka mungkin bukan hanya anak, adik tadi, atau kakak, atau keluarga, atau sepupu, ponaan, semua yang kita ajarkan itu akan kembali ke diri kita pribadi dan akan menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak nanti. Kemudian ada sebuah kisah dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama tabi'in dan ulama ahli qiraat dari Kufah. Setelah mendengar khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ini, hadis inilah katanya yang memotivasiku untuk tetap duduk di sini mengajar Al-Qur'an. Oh, itu kurang ya. Selama 20 tahun.
Jadi dengan hanya mendengar hadis ini, ia selalu mengajarkan Al-Quran, mengamalkannya selama 20 tahun. Karena hanya mendengar satu hadis ini. Karena di sini disebutkan bahwasanya khairukum, orang yang terbaik. Jadi terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam baca Al-Quran, dalam mengamalkannya, dan dalam mengajarkannya. Sebagai penutup, mari kita lihat 4 hal tersebut, yaitu membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya, dan mengajarkannya, itu bermuara kepada surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Atau mungkin kalau kita berdiri buru leher atau bulu kuduk apa, itu jadi terasa bergetar hati kita dengan mendengar Al-Quran. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bertambah kuat iman. Dengan itu ia memahami bahwasanya setiap Al-Quran itu mengajarkan ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang diperintahkan. Dengan itu semua kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Al-Quran juga kita bertawakal. Dengan memahami Al-Quran, kita semakin mengetahui bahwasanya setiap semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal mu'minu ulaikal alladzina yuqimuna shalah alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dengan bertambah kuat iman, dengan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia jadi melaksanakan sholat, semakin rajin melaksanakan sholat, dan juga semakin rajin dalam bersedekah, atau minimal ya 1000 sehari gitu. Apa balasan dari itu semua? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Rezeki nikmat yang mulia di sini adalah dengan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, dengan kita membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, dan mengajarkannya, maka dengan harapan, dengan itu semua, hati kita tersinari dengan cahaya Al-Quran, hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, yang mana balasannya adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga Allah kumpulkan kita kembali ke dalam surganya Allah, surga Firdaus, dan juga dikumpulkan bersama di belakang barisan umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tentunya semua yang kami sampaikan itu tentu banyak kurangnya, dan kekurangannya itu hanya berasal dari diri kami pribadi, dan juga setiap kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada malam ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget ilmunya Pak Ustadz. Terima kasih atas ilmunya, atas sharing-sharingnya Pak Ustadz.
Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bisa angkat tangan korsen. Angkat tangan ya, bukan itu deh. Sebutkan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Baik, untuk tadi siapa? Pak Rimbawan. Silakan Mas. Pertanyaannya apa? Oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahri, asal Kalimantan Barat, Pontianak. Alamat Siantan, Syarat Panjang. Oke, langsung ke pertanyaan saya saja. Di mana saya ini materinya tidak dari awal, cuman hanya sekilas tadi di belakang. Tadi saya sempat ada materi di situ bahwa katanya kalau kita bersedekah itu kalau niatnya salah kita masuk neraka, seperti itu kalau tidak salah. Itu pendengaran saya. Yang saya tanyakan, kita sedekah niat kita salah tapi kita hafal Al-Quran, kita masuk neraka apa masuk surga? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi bahwa kita hafal Al-Quran itu tidak harus 30 juz, 1 juz, 2 juz. Nah, itu akan tetap kita masuk surga katanya. Kalau kita bandingkan, kita banyakkan dosa daripada kita hafal Al-Quran 1 juz tapi banyakkan dosanya, itu bagaimana? Ya. Terus yang ketiga, kita tahu untuk zaman sekarang mungkin seperti pendeta atau yang lainnya, dia itu hafal Al-Quran, kenapa dia hatinya masih belum mencapai ke Islam seperti itu? Sedangkan di sini kan temanya tentang Al-Quran untuk tadi lupa, pokoknya waktu di sini pendeta, dia itu kebanyakan pendeta itu Al-Quran tapi dia itu masih belum masuk Islam, itu bagaimana? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Akhirnya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab aja boleh. Langsung dijawab saja. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kita hafal Al-Quran, kita bersedekah, kemudian bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain kita hafal Al-Quran. Nah, dalam sebuah hadis dikatakannya bahwasanya amalan kita itu tergantung bagaimana akhirnya. Jadi memang ada banyak dari teman-teman kita yang hafal Al-Quran, yang mensedekahkan hartanya, tetapi bukan karena niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak masalah. Ya masalah, tapi itu kemahabesaran Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap hari itu kita diberikan kesempatan untuk meminta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa tadi saya katakan, yuk yang saat ini
masih ada niat yang kurang benar dalam sedekahnya, dalam hafal Al-Qur'annya, yuk kita perbaiki. Karena kalau kita meninggal dalam kondisi niat kita yang salah, maka kita masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi kalau di awal perjalanan kita pengen menghafal karena dunia, bersedekah karena dunia, tetapi akhir-akhirnya di akhir hidup kita, karena semakin banyaknya ilmu yang kita dapatkan, kita semakin menyadari bahwasanya menghafal, bersedekah itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta maaf, minta ampun atas niat-niat kita yang sebelumnya salah, niat-niat yang sebelumnya menyimpang, dan kemudian kita memperbaiki niat yang kita sekarang hanya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada rumah kita meninggal, insya Allah kita tidak termasuk ke dalam hadis tersebut dan masuk ke dalam hadis yang lainnya yang masuk surga atau bisa memberikan syafaat atau bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua itu apa tadi, Pak? Maaf. Gimana Mas tadi Rimbawan? Pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu saya juga lupa ini. Lanjut yang ketiga saja. Lanjut yang ketiga saja. Untuk pertanyaan pertama, Pak, sudah terjawab. Oke, saya sedikit agak menyimpang, Mas ya. Ustadz di sini bahwa yang saya tanyakan itu akan masuk surga atau masuk neraka. Kata sampean tergantung dari amalnya, seperti itu. Terus akhir. Seperti ini, setahu saya orang Islam, dia itu akan masuk surga walaupun di hatinya itu imannya sebiji sawi, sekecil sebiji sawi. Itu yang setahu saya. Ya, betul. Tapi ini kayaknya bertentangan dengan yang sampean jawab tadi. Tuh yang kedua, ini sanggahannya. Yang kedua, ketika dia itu hafal Al-Quran, setahu saya dia itu akan masuk surga tanpa dihisab. Nah, ini bagaimana dengan dia itu hafal Al-Quran 30 juz, itu setahu saya bahwa dia akan masuk surga tanpa dihisab. Terus tapi dia bersedekah tanpa niatnya itu pamrih, seperti itu. Itu bagaimana? Ini sangat bertentangan sekali dengan yang sampaikan tadi. Dengan yang jawaban yang sampai sampaikan juga bertentangan seperti itu. Terima kasih, itu sanggahan saya yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua saya lupa juga pertanyaannya. Silakan dijawab. Gimana tadi, Pak? Sesingkatnya gimana? Sanggahannya? Seperti ini. Kan pertanyaan saya, orang itu hafal Al-Quran 30 juz tapi dia bersedekah tanpa istilahnya pamrih seperti itu. Tapi kata sampean jawab bahwa tergantung dari amalnya, kan seperti itu kan. Itu jawaban sampean. Intinya seperti itu jawaban sampean. Ketika nanti dihisab itu tergantung dari amalnya, kan seperti itu. Nah, kalau sampean menjawab tergantung dari amalnya, dan saya sepengetahuan saya mendengar ceramah, pokoknya ceramah seperti itu. Orang hafal Al-Quran itu masuk surga tanpa dihisab. Itu sepengetahuan saya, dan akan membawa keluarganya. Nah, itu bagaimana? Kok bertentangan seperti itu? Kalau dibandingkan dengan sampai jawab tergantung dari amalnya, itu kan sudah bertentangan. Dan yang kedua, sedangkan orang muslim ini, orang Islam, dia akan tetap masuk surga walaupun imannya ada sebiji sawi, sekecil sebiji sawi. Itu mungkin sudah hadisnya mungkin sudah lumrah lah hadisnya itu. Itu sanggahan saya. Terima kasih. Baik.
Tadi dikatakan dia hafal Quran, kemudian di sisi lain dia bersedekah karena pamrih. Sedangkan menghafal Quran itu dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, hadis itu berlaku kalau dia tidak melakukan penyimpangan yang lainnya. Nah, tadi dia sedekah tanpa hisab, sedekah dengan pamrih, maka ia tetap akan dipertanggungjawabkan atas sedekahnya itu. Dia akan dicuci dulu di dalam neraka, kemudian setelah dosanya habis, maka ia akan dikembalikan ke neraka, ke dalam surga gitu. Gimana Mas Rimbawan? Apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup pertanyaannya? Sebenarnya masih ada sanggahan, cuman lanjut saja, takutnya yang lain itu ada pertanyaan. Tidak apa-apa, dilanjut, silakan. Ya, baik. Untuk Kak Aulia Rahmi, silakan pertanyaannya apa? Tadi yang ketiga belum dijawab ya. Pertanyaannya Mas Rimbawan ya Pak Ustadz? Iya. Mas Rimbawan tadi pertanyaan yang ketiga tentang apa Mas? Tidak apa-apa, dilanjut saja dulu, tidak apa-apa. Yang lain saja dulu. Baik, siap. Untuk Kak Aulia, pertanyaannya silahkan Kak Aulia. Bismillah, Afwan, izin saya Aulia Rahmi asal Kalimantan Barat, izin bertanya luar dari tema. Judi kan hukumnya kan haram. Kalau judi online kan gimana? Terus kalau uang hasil judi tersebut disedekahkan, boleh nggak? Ya. Ya. Dia sama. Setiap bentuk perjudian itu, baik itu judi offline, judi secara langsung, atau judi online, itu semua haram. Lalu bagaimana jika hasil dari judi tersebut disedekahkan? Ya, sedekahnya itu tidak ada bekasnya, karena kita bersedekah dengan yang tidak baik gitu. Jadi yang kita sedekahkan itu haruslah baik, haruslah halal, dan terhindar dari segala hal yang diharamkan. Ya, bagi yang menerimanya, kalau dia tidak tahu itu dari judi, maka tidak apa-apa dia makan. Tapi kalau dia tahu, maka dia haram juga makannya dari hasil sedekah tersebut. Dan si pesedekah tetap berdosa karena dia telah berjudi dan dia telah memberikan makanan yang haram kepada orang lain. Kalau dimakan itu jadi dari darah daging, maka itu menjadi dosa jariyah baginya, kecuali dalam keadaan paceklik. Kemudian ada seorang yang kaya yang hasil kekayaannya itu berasal dari menjarah orang-orang miskin, dari mengambil harta orang miskin, dan di sekitarnya itu terjadi kelaparan, maka itu termasuk dalam bagian darurat. Tapi kalau nggak ada yang darurat, ya tetap tidak boleh. Baik Kak Ul, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada. Baik. Untuk
Kak Hanifah Karim ada pertanyaan nih Pak Ustadz di kolom chat itu, kalau kita tidak punya guru, bagaimana cara kita untuk menghafal? Terima kasih Ustadz. Kalau kita tidak punya guru, bagaimana cara untuk menghafal? Iya. Silakan Ustaz. Baik, Bismillah. Memang di dalam menghafal Al-Quran itu harus dengan guru, karena takutnya ada kesalahan dari kita menghafal. Tapi kalau memang kalau tidak ada guru, maka ia boleh memulai hafalan sembari mencari guru. Tapi rasanya dalam di zaman kita ini lah, guru untuk Al-Quran itu begitu mudah didapatkan, dan insya Allah ada gurunya, ada yang ahlinya gitu. Tapi kalau memang tidak ada guru dan kita yang satu-satunya bisa ilmu Al-Quran di situ, maka ia boleh mulai menghafal dan sembari nantinya mencari guru yang sesuai dengan kapasitas dalam menghafal itu. Jadi caranya atau kita mendengarkan dari murotal. Jadi sebelum kita menghafal, kita mendengarkan murotal dari imam-imam Mekah, misalnya Al-Baqarah 1-5. Kita dengarkan dulu cara membacanya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus kita simak dari beberapa ayat, 5 ayat yang kita baca. Simak dulu dari bacaan itu, baru kita mulai menghafal. Begitu. Pokoknya intinya memang dalam menghafal Quran itu harus mencari guru, dan kalau memang tidak ada guru, ya boleh boleh menghafal, tapi dia tetap juga ada kewajiban untuk mencari guru selama proses penghafalnya itu. Untuk Kak Hanifah Karim, apakah ada sanggahan lagi atau ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Kak Hanifah Karim? Cukup. Baik. Untuk Mas Solihin, silakan Mas. Namanya siapa, asal dari mana, dan pertanyaannya apa? Silakan Mas Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Asal saya dari Provinsi Riau, khususnya tepatnya di Kabupaten Siak. Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimanakah sudut pandang Ustaz terhadap umat Islam khususnya yang tidak tahu baca tulis? Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Bagaimana pandangan umat Islam yang tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis? Baca tulis Al-Quran atau baca tulis dalam hal dunia nih, Pak? Kalau baca tulis di sini, Ustaz, tentu dia tidak tahu baca tulis. Tentu Al-Quran dari membacanya pasti tidak bisa, ya Ustaz. Namanya juga tidak pandai membaca dan menulis. Jadi mau Al-Quran, mau bahasa Arab, mau apapun, tidak bisa. Jadi bagaimana sudut pandang Ustaz ketika seorang umat Islam tidak tahu membaca dan menulis surah Al-Quran? Ya, bismillah. Salah satu dari keutamaan Al-Quran dan kemuliaan dari Al-Quran itu
bisa dihafal oleh orang yang tidak bisa baca dan tulis. Bahkan Rasulullah SAW itu seorang ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dalam hafalannya. Jadi tidak bisa membaca dan menulis itu bukan penghalang bisa menghafal Al-Quran, karena kita bisa mendengar secara langsung dari hafalan guru kita, talaki dari guru kita, mendengar baru kita hafal gitu. Dan kita juga dalam sebagai Islam, kita mempunyai kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu, apalagi dalam ilmu yang penting yaitu ilmu agama. Tujuan kita diciptakan di bumi ini adalah untuk ibadah, dan salah satu ibadah itu adalah mempelajari Al-Quran dan tajwidnya. Karena belajar Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya itu adalah fardu ain, kewajiban setiap orang. Baik, apakah sudah cukup Mas Solihin? Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baik, untuk Mas Rimbawan, apakah ada pertanyaan? Gimana Mas Solihin? Cukup. Oke. Pas mungkin jawaban. Oke, siap. Untuk Mas Rimbawan, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum ada feedback dari Mas Rimbawan, Pak Ustadz, apakah moderator boleh bertanya? Boleh, silakan. Ini Pak Ustadz, ini masih pembahasan yang tentang Aulia tadi, tentang judi. Jadi kalau misal nih Pak Ustadz, kita dapat duit nih, dikasih duit sama mantan judi. Nah, kita kan nggak tahu nih sumber referensi duitnya itu dapat dari mana. Nah, termasuknya kan subhat ya. Nah, kalau misal uang yang maksudnya uang subhatnya itu kita sedekahkan supaya kita tidak memakan harta haram, itu apakah boleh Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Maaf Kak, untuk pertanyaan tersebut tidak bisa saya jawab. Oh, iya, baik Pak Ustadz, tidak apa-apa. Apakah ada pertanyaan lagi untuk yang lain, teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah diskusi kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz Oscar Idham perihal materi malam hari ini, dan juga pesan untuk seluruh keluarga dia yang ada di Indonesia, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillah. Pesan di malam hari ini untuk semua teman-teman, saat kita ingin memulai sebuah kebaikan, itu harus dimulai saat itu juga. Karena yang namanya hati manusia itu cepat sekali berubah, ya seperti air mendidih gitu. Jadi kalau memang malam ini Allah hadirkan keinginan untuk menghafal, maka harus cepat-cepat dilakukan. Kita mulai kayak tadi mendengarkan murotal, atau mungkin pergi ke teman kita, segera untuk akhi atau ukhti, saya pengen menghafal nih gitu, ajarin dong gitu. Jadi
saat terbetiknya sebuah kebaikan, baik itu untuk menghafal Al-Quran, untuk bersedekah, untuk salat sunnah, atau mengulang hafalan, dan segala hal bentuk kebaikan, maka jangan tunda, lakukan saat itu juga kalau memang itu suatu hal yang baik. Kemudian untuk diaf, ya alhamdulillah sebagai wadah yang sangat luar biasa, memberikan salah satu lahan untuk teman-teman kita dalam belajar. Tentunya semoga Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya, dan ya Allah istiqomahkan dia dalam mengajarkan agama Islam, dan tentunya dalam senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Syukron jazakallah khair untuk materinya malam hari ini. Masya Allah banget Pak Ustadz. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah SWT. Semoga Pak Ustadz dan keluarga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan urusannya. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri diskusi online malam hari ini, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk pembacaan doa yang dipimpin oleh Mas Solihin. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Mas Solihin. Baik, terima kasih buat saudara Rizky, Mbak Rizky, Cindy. Sebelum kita panjatkan doa, sebelum kita menakadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya marilah sama-sama kita membaca, mengirimkan suratul Fatihah, yang mana tujuan untuk kita mengirimkan nanti mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, diskusi online, dapat Allah terima, bagaimanapun konsepnya dapat Allah terima itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustaz dapat berguna khusus bagi diri kita dan bagi kita semua, baik dunia maupun akhirat. Tentunya kita khususkan juga nanti surat Al-Fatihah ini untuk saudara dan saudari kita yang berada di Palestina, yang mana pada saat sekarang ini yang sama-sama kita ketahui mereka sedang berjuang menghadapi sadisnya tentara Zionis Israel yang sedang membombardir tanpa belas kasihan untuk saudara dan saudari kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka semua dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal muslimati syai'un lillahi lahu wa lahumul al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus untuk saudara dan saudari kita yang berada di Palestina. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina sayulillahi lahu wa lahumul al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين حمدا لشاكر حمدا ناعم حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة آمين يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حيث علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إني نجي من الأكوان المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم إنا نسألك في نجي من الإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أتم أعمالنا يا الله وأجالنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تتم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Solihin atas sudah memimpin doa untuk diskusi malam ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk diskusi online malam ini. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Mungkin hari ini kita semua banyak melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup diskusi online malam ini, yuk dibuka yuk kameranya yuk. Kita ada sesi foto yuk.
Ayo teman-teman yang belum on cam, dari on cam dulu, diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Masya Allah. Baru 4 orang yang mungkin. Yuk yang lain. Oke, Yuk, kameranya. Mas Muhammad Aziz, Mas Beda Movie, Mbak Fitri Renovasur Lesti, dan yang lainnya. Sebentar saja. Ayo teman-teman, kita dulu ya kameranya ya. Udah langsung aja. Sengaja. Sebentar ya, ini rada lama. Pindahin tangan kanannya dulu sebentar. Posisi apa ya? Waktu itu. Oh ini. 1, 2, 3. Bukan Ustaz, salam Ustaz. Mungkin apa ya? Ini kayaknya. Apa ya? Ini bisa. Coba Kak, yang bisa screenshot, aku lupa caranya. Lupa. Oh, udah. Udah, ayo lagi. 1, 2, 3. Lagi kan nih? Oke. Lagi lah gaya. Oke, siap gaya ya. 1, 2, 3. Mantap. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan maupun salah yang menyinggung teman-teman. Afwan minkum, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.